Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi hari ini saya bersyukur karena kita boleh menikmati Aqua Worship Morning Devotion. Dan pagi hari ini saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, bersuka cita, dan penuh damai sejahtera Allah. Pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dan biarkan firman itu yang merema bagi kehidupan saya dan saudara. Kita akan awali Aqua Worship Morning Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas hari-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan terus kami rasakan. Kami terus merasakan ada jamahan tangan Tuhan yang terus menyertai kami sepanjang kami tidur dan terbangun kembali. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh merasakan anugerah Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, biarkan firman itu yang menjadi rema bagi hidup kami, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam pikiran kami, dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu kami ini di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini merupakan Sabtu yang disebut sebagian orang sebagai Sabtu Sunyi, Sabtu Suci, di mana kita menghayati satu peristiwa Yesus dikuburkan. Setelah kemarin kita melewati Kamis Putih, Jumat Agung, hari ini mari kita hayati ini sebagai Sabtu Suci, Sabtu Sunyi, membawa kita ke dalam perenungan. Dan saya akan membawa saudara dan saya pagi hari ini ke dalam satu perenungan yang saya beri judul Penghormatan Terakhir Pengharapan Dimulai. Kita akan melandasi firman Tuhan kita dari Markus 15 ayatnya yang ke-42 hingga 47. Markus 15 ayatnya yang ke-42 sampai 47. Saya akan menolong saudara membacakannya. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun mulai membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, ketika kita membaca satu perenungan ini, kita menyadari bahwa ini merupakan kisah di mana Yesus dikuburkan oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Kita menyadari dengan betul bahwa ketika Yesus disalib dan dibuktikan sudah mati dengan lambungnya dicucuk dan mengeluarkan hanya asam saja bukan darah, di situ menandakan bahwa Yesus sudah mati. Kedagingan Yesus sudah mati. Dan itu yang membuat Yusuf orang Arimatea ini meminta kepada Pilatus mayat dari Yesus. Dan hal yang menarik saudara, ketika kita merenungkan hal ini adalah ternyata Pilatus tidak percaya bahwa Yesus itu akan mati. Baginya Yesus mungkin akan melakukan keajaiban-ajaiban lain yang membuat Yesus tidak mati. Tapi saudara, yang terjadi secara kedagingan, Yesus mati. Dan oleh karenanya, karena Yusuf orang Arimatea ini diceritakan sebagai seorang murid yang sangat taat, sangat mengikuti guru tercintanya, Yesus, maka Yusuf tahu bahwa Yesus telah mati. Dan yang dilakukan Yusuf cukup powerful, saudara. Yusuf meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk diturunkan dari salibnya dan dibaringkan di
peristirahatan terakhir. Saudara, yang menarik, ketika Yusuf meminta kepada Pilatus, sebenarnya ini bukan hanya sekedar permintaan, saudara. Tapi ini merupakan sebuah hal yang dilakukan Yusuf sebagai penghormatan terakhirnya sebagai seorang murid yang gurunya sudah meninggal. Dan hal itu membuat Yusuf berani meminta kepada Pilatus dan dibaringkan. Dan bukan hanya dibaringkan di sembarang tempat, bukan dikafani dengan sembarang kain, tapi Yesus dikafani, dibalut dengan kain lenan. Kain lenan ini bukan kain yang sembarangan, saudara. Kain lenan ini sangat berharga dan biasanya digunakan untuk para pejabat, para orang-orang penting, yang artinya harganya gak murah, saudara. Harganya mahal. Dan itu dibebatkan ke Yesus. Setelah dibebatkan, Yusuf menyiapkan peristirahatan terakhirnya. Saudara, ini hal yang sebenarnya sudah sering juga kita lakukan sebagai manusia. Memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang kita hormati, kita segani, kepada keluarga kita yang meninggalkan kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang yang kita kenal, memberi penghormatan terakhir. Tapi yang menarik, saudara, ternyata bukan hanya sampai di sini. Tapi kedagingan Yesus yang mati itu yang membawa awal dari pengharapan. Karena dari kematian daging Yesus ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu yang memenangkan saya dan saudara. Kebangkitan yang kita rayakan pada besok Minggu Paskah adalah kebangkitan yang memenangkan saya dan saudara. Dan ketika kita melihat kisah di mana penghormatan terakhir Yusuf ini diberikan dengan mengafaninya dengan kain lenan, bahkan dengan memberikan tempat yang terbaik, kubur batu yang batunya kemudian digulingkan. Ternyata penghormatan terakhir ini menandakan bahwa Yusuf walaupun mengerti dan paham bahwa Yesus sudah meninggal, tapi ia tetap menghargai. Sebab Yusuf percaya kematian Yesus bukanlah akhir. Penghormatan terakhir dari Yusuf ini bukanlah hal yang terakhir yang bisa dilakukan. Tapi Yusuf percaya bahwa Yesus akan masih melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan oleh karenanya, penghormatan terakhir yang diberikan, penghormatan terakhir yang sungguh luar biasa, yang sungguh powerful, yang berani bayar harga mahal. Sebab dari situlah kita bisa tahu bahwa di hari esoknya ada kebangkitan yang luar biasa. Ada kebangkitan yang memenangkan saya dan saudara, ada kebangkitan yang memenangkan Yusuf, ada kebangkitan yang memenangkan Maria. Dan itulah yang membuat pengharapan Yusuf kembali terpantik, kembali dihidupi lagi, dan bisa menyongsong hari depan tanpa merasa ia ditinggalkan. Tapi dengan pengharapan bahwa Yesus tetap menemani hingga akhir. Kebangkitannya lah yang memenangkan saya dan saudara. Di momen Paskah ini, saudara, saya rindu saudara dan saya sama-sama mengimani hal ini. Bahwa ketika saya dan saudara sudah menghayati momen Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah, saya percaya penghayatan itu bukan hanya sebatas perayaan, tapi penghayatan itu mari kita wujudkan dalam tindakan iman kita. Tindakan di mana kita bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya rindu setiap kita boleh terus mengimani hal ini, meneladaninya, dan terus
bisa terfokus pada Yesus yang telah bangkit. Saya percaya setiap kita boleh menghayati momen Paskah ini sebagai momen mencari Tuhan dan menemukan ada keajaiban-keajaiban dalam kebangkitannya. Kita akan akhiri Aku Worship Morning Devotion kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena kami boleh diingatkan tentang kebangkitan-Mu, tentang momen-momen Paskah ini, di mana kami boleh menghayati kematian-Mu sebagai sumber pengharapan yang baru bagi kehidupan kami. Kami boleh memberikan penghormatan terakhir kami, tapi juga dalam kematian-Mu ini, kami menyadari bahwa ada harapan baru yang tercipta. Pagi hari ini kami berdoa terkhusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa terkhusus untuk Pak Revol. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan yang pulihkan, sehingga setiap apapun yang boleh menjadi persoalan fisiknya, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya kesembuhan itu hanya berasal dari Tuhan. Lambungmu yang tertikam, tanganmu yang terpaku, itulah yang memulihkan setiap umatmu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami. Engkau berkati setiap kami, pekerjaan kami di bidang manapun kami boleh bekerja. Tuhan yang curahkan berkat, Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya, sehingga berkat itu tercurah. Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang sekolah di tingkat SD, SMP, SMA maupun jenjang perkuliahan, maupun yang sedang bergumul untuk masuk perguruan tinggi mana. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Biarkan rancangan Tuhan terus hadir untuk setiap mereka. Tuhan, kami serahkan setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan. Setiap program-program gereja, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Taruh bangsa ini di genggaman tangan Tuhan, sehingga kemanapun bangsa ini boleh melangkah, Tuhan yang pegang, Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami, dan biarkan Roh Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai saudara dan saya dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan bahwa penghormatan terakhir Yusuf Arimatea untuk menguburkan Yesus itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah awal mula dari sebuah pengharapan di mana Yesus akan bangkit. Selamat menikmati akhir pekan, selamat menjalani hari Sabtu ini saudara. Hayatilah Sabtu suci ini sebagai suatu momentum di mana Yesus akan bangkit untuk saudara dan saya, akan memberi kemenangan untuk saudara dan saya. Jangan lupa besok Minggu kita akan ibadah bersama-sama di Aku Worship di jam 5 sore. Saya percaya kehadiran saudara akan membawa banyak hal dibawa pulang. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.